Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti dan pada kali ini akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Studi Perbandingan SPM dan Nice Bias dalam Analisis Sentimen Pengguna Twitter mengenai ChatGPT dengan label Fader dan Roberta. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu dalam era digital saat ini, media sosial itu telah menjadi platform yang sangat populer untuk berbagi opini, pandangan, maupun perasaan pengguna secara luas. Nah, dalam hal ini, kita memilih topik ChatGPT. ChatGPT sendiri adalah sebuah AI berbasis teks yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan bernama OpenAI. ChatGPT sendiri itu sangat populer semenjak dirilis pada November 2022 karena mampu berinteraksi dengan manusia dalam cara yang lebih alami dan mendukung berbagai jenis permintaan. Nah, dalam penelitian ini sendiri akan difokuskan untuk perbandingan antara metode SVM atau Super Vector Machine dengan Nice Bias dalam mengklasifikasikan sentimen pengguna Twitter yang mana mengenai ChatGPT, dan juga akan dipertimbangkan penggunaan dua label analisis sentimen yang populer yaitu Fader dan Roberta. Nah, pada listing program yang pertama yaitu DF sama dengan PD CSV yang mana berfungsi untuk membaca file bertipe CSV dari dataset yang dimiliki dengan DF head dalam kurung 5 itu fungsinya untuk menampilkan 5 baris pertama dari data tersebut. Kemudian tahap reproducing text. Nah, yang terjadi pada tahap ini itu adalah tweet-tweet dihapus URL-nya, username, hashtag, tanda baca, dan mengubah hurufnya menjadi lowercase. Dan kemudian hasil reproduksi itu disimpan ke dalam kolom baru yang bernama clean tweet. Nah, kemudian dilakukan juga proses tokenisasi pada teks untuk mengetahui tokens dari clean tweet yang sudah dibuat apa saja. Nah, tokenisasi ini dibuat dengan menggunakan NLTK. Nah, membuat fungsinya untuk melakukan tokenisasi pada teks, kemudian mengaplikasikan fungsi tersebut pada kolom clean tweet kembali dan menyimpan hasilnya pada kolom baru bernama token. Nah, selanjutnya adalah melakukan analisis sentimen pada teks dengan menggunakan Fader dan Roberta. Melakukan analisis sentimen Fader dan Roberta, hasilnya nantinya akan disimpan di kolom baru. Untuk Fader disimpan sentimennya ke dalam kolom Fader sentimen, lalu Roberta sendiri disimpan hasil sentimennya ke dalam kolom baru bernama Roberta sentimen. Semua sentimen ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada positif, netral, dan negatif. Kemudian yang selanjutnya adalah membagi data menjadi data latih dan data uji. Dalam penelitian ini sendiri dipilih data trainingnya itu berjumlah 70% dengan data testingnya itu 30%. Seperti bisa dilihat pada listing programnya. Digunakan test size 0,3 karena data testingnya sendiri dipilih itu 30%. Kemudian melakukan pada tahap selanjutnya ini yaitu untuk digunakan nantinya membuat pie chart dari pembagian distribusi untuk Fader sentimen dan Roberta sentimen. Nah, yang pertama itu Fader sentiment text ini, Fader sentiment train, DF log train index Fader sentiment value standard sentiment text sama dengan DF log x text index Fader sentiment value. Itu kode ini mengambil nilai kolom dari Fader sentimen yang telah dibuat sebelumnya dari baris yang ada di indeks X
pada data frame df dan menyimpannya dalam variabel pada sentiment text. Kemudian, hal yang sama juga berlaku untuk Roberta sentiment trend ini. Kode ini juga mengambil nilai kolom dari Roberta sentiment column yang telah dibuat sebelumnya dari baris yang ada di indeks X text pada data frame df dan menyimpannya dalam variabel Roberta sentiment text. Nah, untuk yang ini adalah untuk membuat word cloud model sentiment Fader dan juga Roberta. Nah, dibuatnya fungsi ini untuk menampilkan visualisasi word cloud untuk masing-masing sentimen dengan menggunakan library word cloud sendiri. Yang mana hasilnya seperti ini. Untuk Fader sentimen, fits positif, negatif, dan netral. Kemudian Roberta sentimen juga positif, negatif, dan netralnya seperti ini. Seperti yang bisa dilihat, setiap sentimen itu yang paling menonjol adalah kata ChatGPT. Di positif sendiri ada kata ChatGPT better, love, good. Kemudian will use AI, new, think, work. Di negatif untuk Fader sentimen sendiri ada using ChatGPT, think, a question, don't ask company problem. Dan di pada sentimen netralnya itu ada human, writing, respond, information, write, use, using, dan lain-lain. Dan untuk word cloud Roberta sentimen untuk sentimennya yang positif itu ada good, use, question, using, will, new, Google, really, dan lain-lain. Dan untuk negatifnya sendiri itu ada use, people, write, using ChatGPT, think, now, human, think. Kemudian untuk netralnya sendiri ada chat, people, Elon Musk, use ChatGPT, will, new, use, now, OpenAI, work, dan lain-lain. Nah, ini adalah listing program yang berfungsi untuk menampilkan pie chart-nya sendiri. Pie chart-nya ini akan dibuat berdampingan antara pie chart untuk Fader dan juga pie chart untuk Roberta. Dan ini adalah hasil visualisasinya. Dengan bisa dilihat kalau Fader positifnya itu 47%, netralnya 23,5%, dan negatif 29,5%. Sedangkan Roberta sentimen itu positifnya ada 47,4% dengan netral dan negatifnya seimbang 26,3%. Selanjutnya adalah listing program untuk menghitung Fader sentimennya itu untuk setiap sentimen positif, netral, negatif. Itu ada berapa dan begitu pula dengan Roberta. Nah, berdasarkan coding ini didapatkan melalui Fader itu positifnya ada 470 tweet, netralnya 295 tweet, negatif 235 tweet. Sedangkan Roberta sentimen mengklasifikasikan bahwa netralnya 474 tweet, negatif 263, dan positifnya ada 263. Kemudian ini adalah listing program untuk menampilkan grafik dari perbandingan untuk setiap metrik, yaitu precision, recall, F1 score, dan akurasi untuk setiap model. Noise bias dengan Fader, SPM dengan Fader, noise bias dengan Roberta, dan SPM dengan Roberta. Bisa dilihat lebih jelas. Dan pada khususnya untuk
visualisasi untuk grafik ini sendiri menggunakan library Seaboard dan Pandas. Nah, berdasarkan grafik yang ditampilkan berikut, itu bisa lebih jelasnya dilihat pada chart berbentuk tabel ini. Bisa dilihat untuk setiap model dan sentimen analisisnya ada berapa akurasi, presisi, recall maupun S1 score. Dan SVM dengan model analisis atau label feather itu memiliki akurasi 0,59, presisi 0,59, recall 0,59, dan F1 score-nya 0,55. Bisa dilihat bahwa ini merupakan yang paling tinggi metrik-metrik baik itu akurasi, presisi, recall maupun S1 score-nya. Sedangkan untuk noise bias sendiri yang paling tinggi dengan analisis sentimen modelnya itu Feather, itu hanya mendapatkan akurasi sebesar 0,47, presisinya 0,46, kemudian recall itu 0,47 dengan F1 score-nya 0,32. Nah, berdasarkan tabel ini bisa kita simpulkan bahwa performa algoritma SVM dengan label Feather itu memiliki performa yang baik dan tinggi. Jadi bisa kita pastikan bahwa SVM ini sendiri sangat baik dalam mengklasifikasikan analisis sentimen berupa teks. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.